Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Bagus Aryawan, NIM 202062121158. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Bangunan yang pertama ada Kamala Resort Ubud. Berdasarkan bentuknya, bangunan ini secara keseluruhan memiliki 6 titik yang menjadi tempat pertemuan garis yang berada di setiap sudut bangunan. Ketika titik-titik tersebut ditarik garis, barulah terlihat bentuk segitiga dari bangunan ini. Garis-garis yang terhubung tersebut menciptakan dua bidang miring yang saling berhadapan pada bagian dinding bangunan dan bidang datar pada bagian lantai. Elemen linear lainnya dapat dilihat dari garis tiang yang berada di bidang miring bangunan ini yang membentuk rangka struktural 3 dimensi. Kesatuan dari bidang-bidang tersebut menciptakan volume segitiga pada ruang bangunan. Penegasan bentuk bangunan ditandai dengan adanya list kayu pada tiap-tiap sisi. Organisasi bentuk dan ruang bangunan ini mengandung hubungan spasial, yaitu ruang yang saling berdekatan. Jika dilihat dari tampak depan, bagian kiri bangunan ini berfungsi sebagai front office, di mana tempat para pengunjung untuk memesan kamar atau menanyakan informasi lainnya. Sedangkan pada sisi seberangnya berfungsi sebagai ruang tunggu. Identifikasi prinsip perancangan bangunan dalam arsitektur. Yang pertama ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan untuk bangunan ini dapat dilihat dari peletakan pintu masuk ke dalam ruangan ini yang diletakkan di bagian tengah, membuat proporsi sisi kanan dan kiri bangunan ini memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya ada irama. Irama yang dirancang pada bangunan ini dapat dilihat dari susunan interior sofa dan meja pada ruangan tunggu yang disusun secara linear, dipadukan dengan ornamen ukiran yang berada pada setiap dindingnya. Yang ketiga ada dominasi. Bahan kayu berwarna coklat tua dan muda sangat mendominasi pada dinding yang sekaligus menjadi atap dari bangunan ini dan juga beberapa interior dan dekorasi ornamen. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan bangunan ini dapat dilihat dari kedua belah ruangan yang memiliki fungsi berbeda tetapi tetap terlihat menyatu satu sama lain. Selanjutnya ada keselarasan. Eksterior dan interior bangunan yang memiliki kesatuan warna dengan penggunaan kaca di beberapa bagian ruangan yang menciptakan pencahayaan alami membuat bangunan ini terlihat sangat harmoni. Selanjutnya ada pengulangan atau repetisi. Unsur pengulangan terdapat pada peletakan kaca, ornamen dinding, pola dinding, dan pola interior di mana susunan salah satu sisi dibuat sama dengan sisi lainnya. Terakhir ada transformasi. Transformasi bangunan terlihat pada kedua sisi bangunan yang berbeda fungsi, juga dapat dirasakan saat sebelum dan sudah masuki bangunan ini. Bangunan selanjutnya ada Adiwana Bee House. Bangunan ini memiliki 2 lantai. Berdasarkan bentuknya, pada lantai 1 secara keseluruhan memiliki 8 titik yang menjadi tempat pertemuan garis yang berada di setiap sudut bangunan. Ketika titik tersebut ditarik garis, barulah terlihat bentuk persegi panjang dari bangunan ini. Garis-garis yang terhubung tersebut menciptakan 2 bidang datar persegi dan 4 bidang datar persegi panjang yang saling berhadapan simetris. Pada lantai 2 bangunan ini memiliki 4 titik yang jika ditarik garis lurus akan membentuk bidang datar persegi panjang. Ini menjadi bagian lantai. Untuk membentuk dinding dan langit-langitnya, 2 titik yang berhadapan ditarik dengan garis lurus melengkung yang menciptakan permukaan melengkung. Elemen linear lainnya dapat dilihat pada garis langit-langit pada lantai 1 dan lantai 2. Kesatuan dari bidang-bidang tersebut menciptakan 2 bentuk volume ruang yang berbeda. Pada lantai 1 berbentuk persegi, sedangkan pada lantai 2 bervolume setengah lingkaran. Organisasi bentuk dan ruang bangunan ini memiliki hubungan spasial, yaitu ruang yang saling mengunci. Dapat dilihat dari bentuk dasar lingkaran pada lantai 2 yang menyatu atau menumpuk pada lantai 1 yang berbentuk persegi. Fungsi ruang lantai 1 adalah sebagai ruangan bersantai, sedangkan lantai 2 merupakan bedroom sekaligus ruangan utama dari bangunan ini. Selanjutnya adalah identifikasi prinsip perancangan bangunan ini dalam arsitektur. Yang pertama ada keseimbangan. Unsur keseimbangan dapat kita lihat pada penataan interior
pada lantai 1 dan lantai 2 yang tidak berlebihan, sehingga volume ruang terasa luas. Selain itu, pada eksterior, peletakan posisi balkon di tengah-tengah lingkaran sangat presisi. Selanjutnya ada irama. Irama pada lantai 1 dapat dilihat dari penggunaan warna abu-abu dan coklat yang konsisten, peletakan 4 pintu yang sejajar, dan susunan ornamen bata yang estetik. Selanjutnya ada dominasi. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu, baik interior maupun eksterior, sangat mendominasi, dan juga bentuk lingkaran seperti tabung di lantai 2 eksterior bangunan ini sangat mendominasi. Kesatuan bangunan ini dapat dilihat dari eksteriornya. Walaupun memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda, kesatuan bangunan ini tetap terjaga dengan desain bangunan dan bahan yang diselaraskan. Selanjutnya ada keselarasan. Kesatuan warna yang digunakan adalah kunci dari keselarasan bangunan ini. Meski memiliki bentuk dasar ruang yang berbeda, selain itu lokasi bangunan yang dekat dengan persawahan dan bahan bangunan ramah lingkungan juga menimbulkan suasana yang harmoni. Selanjutnya ada pengulangan atau repetisi, dapat dilihat dari peletakan interior yang simetris. Selanjutnya yang terakhir ada transformasi, dapat dilihat dari bentuk bangunan lantai 1 cenderung mengotak, sedangkan lantai 2 cenderung panjang dan melengkung. Selain itu, fungsi kedua ruang yang berbeda juga berpengaruh pada transformasi. Oke, kita lanjut ke bangunan yang terakhir adalah The Keranjang Bali. Berdasarkan bentuknya, bangunan ini secara keseluruhan memiliki 8 titik yang menjadi tempat pertemuan garis yang berada di setiap sudut bangunan. Ketika titik-titik tersebut ditarik garis, barulah terlihat bentuk persegi dari bangunan ini. Garis-garis yang terhubung tersebut menciptakan 4 sisi bidang datar yang saling berhadapan, simetris. Elemen linear lainnya banyak ditemukan pada tembok dan langit-langit bangunan ini yang membentuk rangka struktural 3 dimensi. Organisasi bentuk dan ruang bangunan ini mengandung hubungan spasial ruang dalam ruang. Pada tengah-tengah bangunan ini terdapat jalan spiral sebagai penghubung dari lantai bawah ke bagian atas. Untuk memasuki bangunan ini menggunakan pencapaian tidak langsung. Fungsi dari bangunan ini secara umum adalah supermarket yang dikhususkan untuk wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh khas Bali. Setiap spot yang ada di sini digunakan sebagai tempat berjualan. Identifikasi prinsip perancangan bangunan ini dalam arsitektur. Yang pertama ada keseimbangan. Unsur keseimbangan dapat dilihat dari eksterior bangunan yang sisi sampingnya dibuat sama. Kemudian spot berbelanja di bagian dalam ruangan dibuat menyebar secara radial. Selanjutnya ada irama. Irama pada eksterior terlihat pada suasana ornamen yang berbentuk kotak-kotak yang disusun sesuai konsisten, membentuk menyerupai anyaman. Pada interior dapat dilihat dari susunan rak-rak belanja yang disusun dengan konfigurasi grid. Selanjutnya ada dominasi. Pada eksterior, warna yang mendominasi adalah perpaduan warna coklat, sedangkan dalam interiornya didominasi warna abu-abu. Bahan dasar interior di sini juga mendominasi kayu. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan dari keseluruhan ruang di dalamnya sangat terasa karena ruang ini didesain saat kita berbelanja, kita akan mengelilingi tangga yang ada di tengahnya menggunakan konfigurasi spiral. Selanjutnya ada keselarasan. Harmoni di bangunan ini dibuat berbeda di setiap sudut daerah dagangannya tergantung dari apa yang dijual di sana. Selanjutnya ada pengulangan atau repetisi. Pengulangan ada di setiap susunan rak yang ada di sana, yang disusun secara grid, ada juga yang tersusun secara linear. Terakhir ada transformasi. Transformasi bangunan ini terlihat dari sudut-sudut ruang tertentu, mengikuti tema dagangan yang dijual di sana, karena setiap sudut ruangan akan memberikan atmosfer yang berbeda. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.